Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan dana sebesar 14,6 triliun rupiah milik Pemprov Jakarta yang masih mengendap di bank bukan dana menganggur. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku heran dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya terkait dengan lambannya serapan anggaran pemerintah daerah. Sampaikan oleh Pak Menteri Keuangan bahwa di Jakarta ada 14,6 triliun. Memang selalu di Jakarta itu pembayaran bagi semua proses pengadaan jasa dan barang dan juga fisik itu pembayarannya selalu di bulan November dan di bulan Desember. Di tahun 2023 pada waktu itu 16 triliun. Di tahun 2024 18 triliun. Kenapa kemudian ada dana yang kami simpan sekarang ini 14,6 triliun untuk menyelesaikan pembayaran pada bulan November dan Desember ini. Jadi sekali lagi saya termasuk yang berterima kasih dan sepakat dengan Pak Menteri Keuangan, benar ada, tetapi di Jakarta bukan untuk menjadi deposito atau dan bukan semata-mata nanti untuk persiapan kita untuk menyelesaikan oleh. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti coba kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan RKUD kita ini 990 miliar di RKUD. Dan itu pun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan ya Pak ya, beberapa kegiatan dan juga karena P itu kemarin dari Kemendagri belum evaluasi belum turun, nah, jadi beberapa kegiatan memang masih terhold sehingga belum terjadi pembayaran. Pemirsa, dana triliunan rupiah yang disebut mengendap di bank kini menjadi polemik panas antara Menteri Keuangan Purbaya dan kepala-kepala daerah. Publik tentunya bertanya siapa yang benar, apakah ini hanya persoalan teknis keuangan atau justru mencerminkan lemahnya tata kelola dan komunikasi antar lembaga. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami Direktur Eksekutif KPPOD atau Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Herman N. Suparman. Kita sapa dulu Pak Bima. Selamat malam. Selamat malam Eva. Ya, Pak Bima, kepala daerah ada yang sepakat, ada pula yang protes dengan temuan Menteri Keuangan Purbaya soal dana mengendap di bank. Bagaimana Kementerian Dalam Negeri menyikapi polemik ini, Pak Bima? Dana di pemerintah daerah itu kan disimpan dalam berbagai jenis rekening. Ada di giro, nah giro inilah yang digunakan untuk membayar gaji, staf, operasional, kemudian juga kegiatan-kegiatan gitu. Memang bunganya kecil, tapi giro ini lebih tepat ya untuk pengeluaran yang rutin. Kemudian ada juga yang tabungan, deposito juga mungkin karena dibenarkan oleh aturan apabila belum dibayarkan maka bisa disimpan untuk keuntungan pemerintah yang lain-lain dan sah begitu ya, tetapi jangka pendek begitu. Nah ada juga dana yang disimpan di BLUD begitu. Nah dan angka yang di Bank Indonesia itu sepertinya mencakup itu semua gitu. Nah belum tentu juga ini ada persoalan di sini karena biasa kalau angkanya tinggi berarti itu kemungkinan besar adalah yang ada di giro yang belum dibayarkan karena ada proses pencairan akhir tahun begitu ya. Atau bisa juga memang silpa. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang lelangnya itu angkanya itu lebih rendah dari yang dianggarkan. Jadi ada sisa. Makanya kemudian ada angka di situ gitu. Jadi kalau dibilang bahwa kepala daerah itu mengendapkan dengan sengaja, saya kira tidak tepat. Ini adalah siklus biasa keuangan begitu. Nah, yang perlu dicermati adalah rekening deposito. Nah, sebesar apa deposito itu, kemudian juga berapa lama. Nah, saat ini Kementerian Dalam Negeri tengah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk melakukan verifikasi. Kalau Kemendagri ini Eva, ini kita lakukan updating ini rutin, jadi 3 hari sekali, sangat update sekali. Nah, sementara kan kita harus cocokkan dulu dengan Bank Indonesia. Ini data terakhir itu update kapan. Jadi satu dilakukan verifikasi terkait dengan timeline-nya, waktu inputnya kapan, ini data yang kapan.
Yang kedua adalah jenis rekeningnya. Ini rekening apa saja, angka segitu mencakup apa saja. Nah, kami sudah menerima data bahwa ini rekening ini yang angkanya besar itu di situ ada giro, ada tabungan, ada deposito, dan ada juga dari BLUD gitu ya. Nah, kalau BLUD ini kan di luar dari Pemda, jadi mereka bisa saja melakukan deposito dan lain-lain begitu. Nah, jadi belum tentu ada persoalan. Ya, tetapi semangatnya yang kita tangkap adalah baik Pak Menteri Keuangan maupun Pak Mendagri sama, agar teman-teman di daerah itu mendorong untuk belanja anggaran daerah semaksimal mungkin begitu. Nah, biasanya kalau yang dibelanjakan itu di tengah-tengah atau di ujung, ada teknis administrasi saja. Tetapi ada juga yang karena kelemahan perencanaan, sehingga kegiatannya itu agak telat, atau kegiatannya bermasalah dalam hal regulasi dan lain-lain gitu. Nah, jadi saat ini intinya kita sedang melakukan verifikasi dengan Bank Indonesia. Tapi ini bagus, jadi publik bisa paham mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Baik, ada sejumlah pihak yang menilai bahwa respon dari beberapa kepala daerah cenderung reaktif. Apakah Kemendagri merasa demikian? Ada dugaan sejumlah kepala daerah kesal dengan pemotongan TKD sehingga berimplikasi pada respon yang cenderung reaktif? Yang pertama, tentu pemerintah daerah semestinya mendukung apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terkait dengan efisiensi. Ini adalah momen yang sangat tepat untuk menyehatkan APBD daerah. Pos-pos belanja harus masuk akal. Pengeluaran harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Belanja harus maksimal. Nggak ada lagi anggaran-anggaran untuk pos-pos yang nggak jelas, seperti makan minum yang terlalu banyak, kunjungan dinas, seremoni, protokol, dan lain-lain begitu. Sebaiknya digeser untuk kegiatan-kegiatan betul-betul didasarkan oleh warga. Itu pertama. Jadi semangatnya begitu. Jadi penyesuaian TKD itu semangatnya adalah penyehatan dari anggaran di daerah. Nah, kalaupun kemudian daerah membutuhkan program-program untuk pembangunan fisik dan lain-lain, nah ini kan bisa dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian terkait begitu. Ada mekanismenya dan Kemendagri siap memfasilitasi itu. Itu pertama. Nah, kedua, ya tentu kami bisa memahami kalau kemudian teman-teman kepala daerah itu agak reaktif ketika disampaikan bahwa kepala daerah itu ada yang katakanlah menahan, menimbun atau menyimpan dana di deposito begitu. Nah, karena memang ya saya pun pernah menjadi kepala daerah selama 10 tahun begitu ya. Jadi rasanya tidak ada kepala daerah yang secara sengaja begitu ya. Karena kan ujung-ujungnya kan ada pemeriksaan dari BPK. Ya, ujung-ujung itu harus balance, semuanya harus dipertanggungjawabkan begitu. Jadi rasanya ruang itu sangat kecil atau bahkan tidak mungkin. Yang ada adalah lebih kepada siklus pembayaran saja harus dipahami oleh publik begitu. Ujungnya kan ada sisa. Nah, sisa itu setelah diaudit oleh BPK, nah baru bisa digunakan ya Silpa untuk pembayaran-pembayaran di awal tahun berikutnya, misalnya seperti itu. Lalu apa solusi yang disiapkan oleh pemerintah pusat, Pak Bima, dengan tadi semangatnya adalah penyataan anggaran, bagaimana solusi untuk manajemen keuangan di daerah, apalagi ada implikasi juga dengan pemotongan TKD? Kita sebetulnya sudah memiliki mekanisme pengawasan penyehatan APBD begitu ya. Di Kemendagri itu ada sistem informasi pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah begitu ya. Nah, di situ kita secara real time bisa cek alokasi anggaran pemerintah itu kemana, untuk apa, berapa besar begitu. Apabila ada yang nggak masuk akal, ya tentu kami akan lakukan pendampingan ataupun investigasi ke daerah begitu. Mekanisme sudah ada. Nah, saat ini ketika dilakukan efisiensi pun begitu, Pak Menteri Dalam Negeri menugaskan para wamen untuk berkeliling ya berdasarkan region untuk cek apabila ada persoalan, misalnya ternyata efisiensinya ini memberikan dampak bagi standar pelayanan minimal. Oke, kita akan lihat pos-pos mana yang masih diperlukan dan tidak bisa ditanggulangi oleh pemerintah daerah, maka kami akan fasilitasi, kita cek dari pemerintah pusat, dari kementerian terkait, dari pendidikan, kesehatan, PU misalnya, perumahan, itu yang dialokasikan ke sana di mana dan berapa besar begitu. Jadi mekanisme sudah ada, tinggal sekarang yang diperlukan ada kolaborasi, komunikasi, supervisi agar daerah ini juga paham apa yang
diinginkan oleh pemerintah pusat dan target-targetnya juga bisa berjalan. Oke, kalau pernyataan terakhir dari Menteri Keuangan Purbaya belum ada rencana untuk berdialog, apakah Mendagri akan menginisiasi dialog dengan kepala-kepala daerah juga untuk mengatasi polemik ini? Saat ini Dirjen kami, Dirjen Keuangan Daerah, tengah intensif melakukan pembahasan, bekerja. Tadi juga kami pantau. Pertama, untuk melakukan verifikasi angka-angka yang sekarang sedang diperdebatkan ini. Besarannya, kemudian juga jenis rekeningnya, gitu ya. Nah, kalau kemudian ada hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh pemerintah daerah, tidak tertutup kemungkinan tentunya kita akan mengundang kepada terkait begitu. Apabila di situ ada hal yang perlu dijelaskan, misalnya depositonya kok tinggi di situ ya. Kemudian juga misalnya di situ ada angka tabungan dalam jumlah tertentu, ini kan perlu diklarifikasi begitu. Nah, tapi saat ini kami masih mendalami. Jadi sejauh ini lebih kepada proses pemutakhiran saja. Jadi kita cocokkan angka yang disebutkan oleh Pak Menteri Keuangan yang ditampilkan oleh Bank Indonesia ini harus cocok dengan angka yang dimiliki oleh Kemendagri yang setiap 3 hari pasti kita update begitu. Yang lain-lain apabila ada angka-angka yang di luar kewajaran, ya pasti kami akan dalami lakukan investigasi termasuk memungkinkan untuk mengundang kepala daerah untuk memberikan klarifikasi. Untuk indikator deposito atau giro yang disimpan di bank, kategori yang diperbolehkan itu untuk jangka waktu berapa lama, Pak Bima? Ya, kalau giro kan untuk belanja keperluan operasional dan kegiatan pemerintah daerah dan perputarannya cepat sekali begitu. Nah, deposito itu juga ada aturannya Permendagri nomor 77 tahun 2020. Jadi apabila memang ada sisa kas daerah atau ada uang yang belum dibayarkan, dimungkinkan untuk dibuka deposito jangka pendek. Dan ini tidak boleh lewat tahun. Kalau lewat tahun kan itu deposito jangka panjang dan pasti akan merugikan kas daerah juga. Karena kan ada kebutuhan-kebutuhan begitu. Dan semua daerah diminta untuk balance. Baik, terima kasih Pak Bima. Sebetulnya mekanismenya sudah ada, yang paling penting adalah kolaborasi dan komunikasinya ya. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sudah bergabung bersama kami, dan mohon maaf untuk Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman belum bisa bergabung dalam diskusi kita sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Bima. Download Metro TV Extend sekarang.